Halo football lovers, jumpa lagi dengan R&B Football. Seperti biasa, kita akan membahas tentang berita sepak bola terkini. Sebelum ke berita pertama, jangan lupa subscribe ya football lovers, agar kita makin semangat menyajikan konten-konten yang menarik. Oke, langsung aja kita ke berita yang pertama. Kompetisi Liga 1 di Indonesia sempat diramaikan kehadiran beberapa pemain bintang dunia, namun ada 3 pemain yang justru gagal saat membela klub-klub tanah air. Pada musim 2017, Liga 1 pernah menerapkan kebijakan untuk menggunakan pemain bintang dunia demi menambah kuota pemain asing. Para pemain bintang dunia itu termasuk didatangkan untuk berlaga di Liga 1 dengan status sebagai marquee player. Menurut PSSI, pemain yang masuk kategori marquee player adalah mereka yang berumur 35 tahun dan pernah bermain di Piala Dunia selama 3 edisi terakhir. Bisa juga mereka yang pernah bermain di Liga Elit Eropa dalam kurun waktu 2009-2017. Kebijakan tersebut kemudian dimanfaatkan klub untuk berlomba-lomba merekrut pemain berlabel bintang, namun tak semua marquee player berhasil menampilkan performa terbaiknya. Berikut 3 pemain yang gagal bersinar di Liga 1. Gelandang Semen Padang, Didier Sokora direkrut Semen Padang untuk memperkuat skuad mereka pada kompetisi Liga 1 2017. Sebelum berumur di Indonesia, Didier Sokora pernah bermain dengan beberapa klub di Liga Elit Eropa seperti Spurs dan Sevilla. Bersama Spurs, dia bahkan sukses menjuarai Piala Liga Inggris 2008. Sementara saat membela Sevilla, pemain kelahiran 14 Desember 1980 ini berhasil mempersembahkan gelar Piala Spanyol 2009-2010. Namun Sokora tak berhasil menunjukkan penampilan impresifnya bersama Semen Padang. Ia gagal memenuhi ekspektasi dan terbuang setelah bermain dalam 11 laga pada setengah musim kompetisi Liga 1. Sementara Padang pun jadi klub terakhir Sokora sebelum akhirnya gantung sepatu pada tahun yang sama. Yang kedua adalah Carlton Cole. Carlton Cole dikenal sebagai pemain yang pernah membela 2 klub besar yakni Chelsea dan Celtic. Bersama kedua tim tersebut, ia bahkan sukses meraih gelar juara Liga Inggris dan juara Liga Skotlandia. Namun pemain berpaspor Inggris ini justru gagal bersinar di Indonesia saat memperkuat Persib Bandung. Ia hanya mencatatkan 5 penampilan dan 3 diantaranya berawal dari bangku cadangan. Cole tidak pernah menyumbang 1 gol pun untuk Maung Bandung, yang dikabarkan mesti membayar hingga 5 miliar rupiah untuk mendatangkannya. Penampilan buruk Cole pun mengundang kemarahan dari manajemen Persib Bandung dan supporter klub. Manajer Persib Bandung, Mukhtar, bahkan secara terang-terangan mengakui bahwa terlalu beresiko untuk mempertahankan Cole. Yang ketiga adalah Michael Essien. Kedatangan Michael Essien ke Persib Bandung pada 2017 menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya, Essien dikenal sebagai pemain yang telah melalang buana di berbagai klub besar. Selain lama berkarir di Chelsea, Essien juga pernah mencicipi bermain bersama Real Madrid dan AC Milan. Pemain asal Ghana ini pun telah meraih beragam gelar, mulai dari Liga Inggris, Liga Champions, dan Liga Prancis. Namun bersama Persib Bandung, ia hanya menyumbang 5 gol dalam 29 pertandingan. Pemain berusia 37 tahun ini pun akhirnya dilepas oleh Persib Bandung setelah 1 tahun kedatangannya. Bagi kalian yang ingin penampilannya semakin keren dan trendy, coba deh kalian pakai jam tangan sport dari Casio G-Shock. Selain modelnya yang kekinian banget, harganya juga terjangkau loh. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini ya, atau kamu bisa langsung aja order via WhatsApp. Oh iya, ada promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia bagi 10 pembeli pertama setiap harinya loh. Buruan sebelum kehabisan. Persib Bandung akan terus memantau pemain dengan lebih ketat agar tak terjerumus penggunaan atau peredaran narkoba seperti yang menimpa seorang pesepak bola aktif saat ini. Mengatakan Persib Bandung telah memiliki protokol khusus untuk memantau geliat para pemainnya. Maung Bandung akan bergerak cepat bila ada hal yang tak diinginkan terjadi. Saat ditanya apakah ada kemungkinan pesepak bola terjerat narkoba karena imbas ditangguhkannya liga saat ini, Mukhtar mengaku tidak mengetahui persis. Ia cuma menegaskan besarnya pengaruh buruk narkoba buat siapa saja. Dia juga mengatakan orang di persepak bolaan jangan sampai ada yang terkena narkoba. Narkoba adalah musuh negara dan juga musuh semua. Gelandang Persija Jakarta, Ramdhani Lestaluhu masih menjadi pemegang rekor pemain termuda yang melakukan debutnya di kompetisi sepak bola di Indonesia. Itu artinya Ramdhani Lestaluhu juga merupakan pemain termuda yang memperkuat Persija Jakarta. Rekor pemain termuda masih tetap dipegang oleh Ramdhani Lestaluhu baik di Persija Jakarta dan kompetisi Indonesia. Pada usia 15 tahun lebih 9 bulan, Ramdhani Lestaluhu diberikan kepercayaan oleh pelatih Persija Jakarta, Sergio Dubrovin pada 4 Agustus 2007. Momen tersebut menjadi laga debut pertama Ramdhani Lestaluhu berseragam Persija Jakarta. Saat itu Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan 3 gol tanpa balas ketika melawan Pelita Jaya. Sudah hampir 13 tahun lamanya rekor tersebut masih belum bisa dipatahkan oleh pemain-pemain muda Indonesia. Klub-klub lain biasanya memainkan pemain muda ketika usia menginjak 17 tahun seperti Supriyadi di Persebaya Surabaya dan Beckham Putra Nugraha di Persib Bandung.
Bakat Ramdhani Lestaluhu ditemukan langsung oleh Iwan Setiawan dan Ferry Paulus masa ia bermain untuk Diklat Maluku. Ferry Paulus saat itu bertugas sebagai manajer dan Iwan Setiawan selaku pelatih timnas U17 di Indonesia. Ramdhani Lestaluhu akhirnya dibawa untuk bergabung ke Diklat Ragunan. Pemain asal Tulaihu Maluku itu juga dipercaya untuk masuk membela timnas U17 Indonesia. Pemain kelahiran 5 November 1991 itu baru memperkuat dua klub di Indonesia, yakni Persija Jakarta dan Sriwijaya FC. Di Persija Jakarta ia sudah bergabung selama 11 tahun, sementara di Sriwijaya FC hanya satu musim. Total 28 gol sudah disumbangkan oleh pemain bernama lengkap Rizky Ramdhani Lestaluhu itu di Persija Jakarta. Sementara di Sriwijaya FC ia berhasil menorehkan 7 gol. Manajemen PSIS Semarang mendapat pujian dari perusahaan badan usaha milik negara yang menjadi sponsor Laskar Mahesa Jenar di Liga 1 2020. PT Pegadaian atau Perserokan Wil 11 Semarang yang menjadi sponsor PSIS Semarang merasa manajemen klub kebanggaan Panser Biru dan Snack ini sudah berusaha maksimal di 3 laga awal Liga 1 2020. Hal ini diutarakan oleh pemimpin Pegadaian dalam acara media gathering di Hotel Pesona Semarang pada Senin 18 Mei 2020. Menurut pihak Pegadaian, catatan 2 kemenangan dari 3 laga yang telah dijalani Weles Costa dan kawan-kawan menjadi wujud keseriusan manajemen PSIS Semarang dalam mengelola tim. Apalagi klub asal ibu kota Jawa Tengah ini menduduki posisi kelima di tabel klasemen sementara Liga 1 2020. Namun kompetisi Liga 1 2020 terpaksa dihentikan. Mulyono mengatakan bahwa Pegadaian tetap akan memberi dukungan kepada PSIS bagaimanapun situasinya. Ada lagi pemain asing keturunan Indonesia yang ingin bermain di Liga 1 bersama Bali United. Sosok itu adalah pemain asal Belanda, Miss Hilgers. Pemain belakang berusia 18 tahun ini bermain untuk FC Twente U21 di Belanda. Miss Hilgers baru saja menjadi pembicaraan di lini masa usai melakukan wawancara dengan pesepak bola asal Indonesia, Yusa Nugraha. Perlu diketahui Yusa Nugraha adalah pesepak bola Indonesia yang berkarir di Belanda, tepatnya di klub kasta keempat HBS Kruyenhout. Miss Hilgers menyatakan bahwa sejak usia 4 tahun dirinya sudah terjun ke dunia sepak bola dengan bergabung ke klub ASC Newland dekat tempat tinggalnya di Amersfoort. Pada usia 8 tahun ia pindah tempat tinggal dan sejak saat itu Hilgers pindah klub ke Spartanisch Club. Hingga penampilan konsistennya membawa Twente merekrutnya pada usia 10 tahun. Saat ditanya oleh Yusa klub Indonesia mana yang ingin dibelanya, Hilgers pun langsung menyebut Bali United. Dirinya memiliki rencana untuk bisa bermain di Inggris. Klub yang diidolakannya adalah Liverpool. Pemain keturunan Indonesia asal Belanda, Miss Hilgers mengatakan dirinya sudah mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia pada musim panas ini. Namun karena pandemi virus corona membuat rencana dirinya ke Indonesia batal. Pemain belakang berusia 18 tahun ini bermain untuk FC Twente U21 di Belanda. Hilgers memiliki kesempatan untuk membela timnas Indonesia karena memiliki darah dari ibunya yang berasal dari Manado, meski ia mengaku sempat ikut seleksi timnas U18 Belanda pada 2019. Hilgers sendiri tergabung dalam agensi pemain sport business yang juga membawahi Irfan Bahdim. Hilgers secara bertahap naik promosi ke Twente U17, U19 dan kini berjuang di U21. Baru berusia 19 tahun dirinya sudah memiliki postur tubuh menjulang 190 cm. Ia punya rencana untuk bermain di Liga Indonesia suatu saat nanti. Di masa silam, kelompok supporter The Jackmania dan Bobotoh tergolong akur dan minim perselisihan. Hal itu terekam jelas dalam momen satu tribun kedua tim di tahun 2001. The Jackmania dan Bobotoh, terutama Viking, merupakan dua kelompok supporter Indonesia yang terkenal tak akur. Pendukung dari klub Persib Bandung, Bobotoh dan Persija Jakarta, The Jackmania itu kerap terlibat berbagai pertikaian dan perselisihan selama era Liga Indonesia. Namun tak banyak yang tahu jika dua basis supporter besar di tanah air itu sebetulnya memiliki hubungan yang cukup harmonis di masa lalu. Di era 90-an, keduanya tergolong kelompok supporter yang minim perselisihan. Sayang, tradisi baik itu hanya berlangsung sampai tahun 2001. Pada tahun 2001 bisa dibilang sebagai tahun terakhir Bobotoh dan The Jackmania guyup dalam satu tribun. Pada Liga Indonesia 2001, baik Bobotoh maupun The Jackmania saling melakoni laga away ke stadion rival masing-masing. Jika Persib bermain di kandang, maka The Jackmania ikut hadir di Stadion Siliwangi. Sebaliknya, jika Persija yang bermain di kandang, Bobotoh akan hadir menyaksikan di Stadion Lebak Bulus. Hal ini tergambar dalam unggahan foto sejumlah pendukung kedua tim di masa silam beberapa waktu yang lalu. Sayang, sebuah perselisihan yang terjadi di tahun tersebut akhirnya menyisakan dendam yang tak ada habisnya hingga saat ini. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh mantan ketua The Jackmania, Ferry Indra Syarif. Kebetulan saat itu Bung Ferry sudah menjabat sebagai ketua umum The Jackmania. Gesekan yang melibatkan sebagian supporter itu terus berkembang bak bola salju dan berkelanjutan dalam waktu yang lama. Bahkan supporter remaja yang dulu belum lahir di awal 2000-an pun kini ikut-ikutan terseret dalam pusaran kebencian tersebut. Di era Liga 1 ini
ini rasanya sulit mengharapkan kedua kelompok supporter itu duduk akur dalam satu tribun. Pihak kepolisian kerap melarang kedua kelompok supporter itu saat laga tandang demi meminimalisir resiko bentrokan. Maklum bentrokan kedua tim sering memakan korban jiwa, maka tak jarang entah itu Persija ataupun Persib beberapa kali harus bermain di tempat yang netral atau tanpa penonton karena tak mendapat izin keamanan. Bintang Bayangkara FC Sadir Ramdhani menunjukkan potret bersama seorang wanita cantik di akun Instagram pribadinya yang diunggah pada Rabu 20 Mei 2020. Dalam unggahan tersebut, Sadir Ramdhani tampak sedang berada di sebuah mobil. Senyum sumringah mengembang di wajahnya saat berpose dengan seorang wanita yang tidak diketahui namanya. Belum diketahui secara pasti apa hubungan Sadir Ramdhani dengan wanita itu. Namun pemain Bayangkara FC ini sedang menjalani karantina mandiri di Kendari usai Liga 1 2020 ditangguhkan. Belum diketahui secara pasti juga mengenai kapan Liga 1 akan kembali dilanjutkan oleh PT Liga Indonesia Baru. Guna meringankan beban masyarakat terdampak virus corona, Sadir Ramdhani belum lama ini telah melangsungkan lelang jersey. Hasil lelang jersey itu akan digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Football Lovers sudah menonton dari awal hingga akhir. Saksikan terus channel R&B Football yang akan terus menyajikan berita-berita terupdate. Oke Football Lovers, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you!